pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Apa kabarnya teman-teman? Saya rasa luar biasa baik ya. Dimanapun teman-teman berada yang saat ini beraktivitas ya, kerja dan sebagainya, menonton video ini. Thank you semuanya, rekan-rekan semuanya. Kita akan membahas salah satu bahasan untuk suara rakyat hari ini, suara rakyat jelata hari ini teman-teman. Ya, dimana PDIP ya, saya katakan jangan lempar batu sembunyi di tangan ya. Mereka PDIP sekarang pemirsa meminta membatalkan PPN 12%. Padahal pengusulnya mereka itu sendiri dari awal mereka sendiri teman-teman, dan bahkan ketua Panja adalah kader dari PDIP tersebut. Kenapa sekarang kok ramai-ramai mereka menolak gitu ya? Dia mengatakan gitu ya, padahal pengusulnya itu adalah mereka sendiri. Nyarisnya ya, lagi-lagi ini PDIP itu selain menolak PPN itu seakan-akan menjadi pahlawan teman-teman, pahlawan kesiangan lah gitu. Karena tapi kalau kita observasi ke belakang, kita flashback ke belakang, yang mengajukan tuh itu mereka teman-teman ya. Dan sekarang ini dia membawa lagi nama Pak Jokowi ya. Ini saya tidak suka teman-teman. Katanya PDIP itu kong kali kong sama Pak Jokowi pada saat itu, waktu masih menjabat sebagai presiden. Padahal Megawati dengan tegas pada saat itu, Jokowi itu adalah petugas partai katanya kan. Pada waktu penetapan undang-undang kenaikan PPN tersebut, ini drama apa lagi gitu loh. Drama apa lagi? Artinya kalau itu bagian dari kong kali kong Pak Jokowi ya, itu kata Deddy Sitorus ya, terlaluan kalau menurut ya. Yang Pak Jokowi itu siapa gitu kan, begitu teman-teman ya. Bukannya katanya dulu itu Pak Jokowi itu adalah bonekanya Bu Megawati. Ya salah siapa kalau kayak gitu? Ya salahkan ibu lah. Karena apa ya, yang dilakukan Pak Jokowi itu murni arahan dari Ibu Megawati. Katanya pada saat itu adalah bagian dari arahan Ibu Mega. Nah, kenapa Deddy Sitorus ini membawa nama Pak Jokowi ya? Dan bahkan kalau semua itu murni dari Pak Jokowi, kok kenapa tidak kenapa tidak ditolak oleh Deddy Sitorus gitu ya? Kenapa mereka menolak? Dan rekan-rekan teman-teman mereka ini, ya kan? Kenapa kok sekarang yang ditolak padahal dari utusan mereka juga, ide mereka juga? Apalagi dari Sitorus ini kan kemarin DPR RI dan sekarang pun DPR RI. Kenapa kok sekarang yang ditolak? Aduh,
Ribet dah. Mari kita simak dulu deh pernyataan Deddy Sitorus ini, teman-teman. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif Presiden. Nah ini dia kan, akhirnya apa? Terbongkar. Ini bukan inisiatif Bapak Presiden, ini bukan inisiatif Bapak Jokowi, melainkan ini inisiatif dari partai tersebut dan kader-kadernya. Ya, terungkap jelas. Cumannya saja PDIP itu kan seperti itu, teman-teman. Pasti dia punya apa ya? Lempar batu kemudian sembunyinya di tangan gitu ya. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya. Dikit-dikit lempar sana, celutuk sana. Warga yang dibikin ribet gitu ya. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membantu rakyat kecil. Ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah. Ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karenanya mungkin Pak pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Dasko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12%. Menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025. Semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Lagi-lagi nih, saya dapat lelucon daripada kaum wabah nih. Ini ada postingan di TikTok yang nge-repost salah satu postingan di X. Isinya kayak gini, PPN naik dari 11 jadi 12%. Ini setara kenaikan 9%. Jangan merasa itu hanya naik 1%. Ibarat harga 110 naik jadi 120. Ini naiknya 9%. Sangat tinggi kenaikannya. Headline harusnya ditulis PPN naik 9%. Naik 9% di tengah daya beli yang anjlok. Kebijakan yang nggak peduli rakyat. Ini nih, aduh. Coba nih, kita cari tahu ya, caranya menghitung kenaikan daripada harga yang sebenarnya. Nah, untuk menghitung persentase kenaikan harga, ini saya selipin caranya. Sebenarnya ini rumusan ini udah dipelajarin di SMP, matematika dasar waktu SMP. Ya, jadi kalau misalnya nggak paham cara penggunaan, cara menghitung persentase kenaikan harga, kita perlu belajar lagi di SMP. Dan ini caranya, persentase kenaikan harga sama dengan harga di akhir, dikurangi harga di awal, dibagi dengan harga di awal, dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya. Jadi ini, kita hitung nih kalau gue kasih contoh soalnya. Gini nih ujungnya gue jadi ngajarin matematika juga. Ini cara hitung persentase kenaikan harga. Jadi rumusnya di harga akhir dikurangi harga awal dibagi harga awal dikalikan 100 untuk dapatkan persentase kenaikan harganya. Jadi harga contoh harga dasar nih gue pakai adalah 1 juta yang nggak kena pajak. Kalau ditambah PPN 11% artinya harganya jadi 1.110. Kalau PPN-nya 12% jadinya harganya 1.120. PPN 11% gue hitung harga awal dan PPN 12% gue hitung harga akhir. Gue masukin ke dalam rumus 1.120 dikurang 1.110 dibagi 1.110. Artinya 10.000 dibagi 1.110 dikalikan 100 itu dapatnya 0,9%. Jadi setelah kita hitung secara benar dan menggunakan rumus yang ada, kenaikan harga barang itu persentasenya nggak sampai 1%, bahkan dengan kenaikan PPN-nya 1%. Kenaikan yang terjadi cuma 0,9%, bukan 9% seperti apa yang diklaim si kaum-kaum wabah ini. Aduh, kaum wabah. Ya masa sekarang kalau kamu mau beli barang, kamu cuma bayar PPN-nya aja, jadi kamu hitung selisih PPN-nya aja. Ya kan nggak bisa, kamu beli barang,
kamu harus bayar harga dasar barangnya plus PPN-nya, jadi harus digabungkan, jadi harus hitung keseluruhan, yang nggak bisa hitung PPN-nya aja. Kasus. Kalau kayak gini, saya nggak heran kenapa Pak Prabowo ngotot banget untuk memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia ini. Ya kalau sumber daya manusianya kayak kaum wabah kayak gini, gimana Indonesia bisa maju dan berkembang? Orang hitung aja ngaco. Ya mudah-mudahan tuh Prof. Stella benar-benar bisa membantu Pak Prabowo nanti ke depannya untuk ngadepin yang kaum-kaum wabah gini deh. Pusing saya, pusing. Dampak pemecatan oleh PDI itu tidak ada artinya, Mas. Kecuali pemecatan oleh MPR. Oke. PDIP itu hanya organisasi partai politik yang bisa hidup, bisa mati juga Betul, gitu loh. betul, ya. Ya, dan narasi untuk menjauhkan Jokowi dan Prabowo itu kental sekali sekarang. Kembali saya katakan, mereka itu yang membuat narasi seperti itu adalah sangat tidak memahami kenyataan. Ya. Itu hidup di luar kenyataan atau lari dari kenyataan. Ya. Nah, kita tahu sejarah dan Pak Prabowo juga orang yang berterima kasih. Beliau 4 kali nggak jadi presiden dan jadi karena bantuan Pak Jokowi. Benar nggak? Ya. Dan Prabowo menyatakan itu juga. Dia orang yang loyal. Ya. Sedangkan dengan Megawati ada sejarah perjanjian batu tulis yang dilanggar. Yang terakhir kan mungkin dia, wah, saya ada perjanjian batu tulis, ini giliran saya, mungkin Ganjar jadi wakil saya gitu. Ya. Ternyata itu tidak dideliver ya. Nah, saya kira Prabowo itu tidak akan melepaskan persahabatannya dengan Jokowi. Kalau dia melepaskan persahabatan dengan Jokowi, Jokowi menjadi kekuatan luar biasa. Itu akan membahayakan walaupun tidak ada partai. Ya. Apalagi kalau dia jadi ketua partai nanti. Itu sangat riskan loh. Lebih riskan melepaskan Jokowi daripada PDIP. Jadi saya kira persahabatan mereka itu luar biasa. Nah, itu akan ditiru lagi oleh Pak Prabowo untuk menggandeng semua komponen bangsa. Karena ketika Presiden Prabowo kalah, diangkat menjadi Menhan, kan itu luar biasa. Walaupun mengecewakan kelompok 212, tapi Prabowo melihat ini persatuan nasional yang lebih penting gitu loh. Nah, dengan demikian, apakah Prabowo akan melupakan hal itu? Saya kira tidak mungkin, Mas. Karena lebih riskan buat dia. Apalagi menyakiti Pak Jokowi. Ya mungkin diam-diam lepas dari bayangan Jokowi. Emang dia harus melepaskan diri dari bayangan Jokowi. Sebagai seorang leader kan. Ya kan, kalau saya melihat seperti itu. Tapi caranya gimana? Dia harus mendiferensiasikan dirinya. Ya misalnya yang selalu diomongin memberantas korupsi. Membersihkan ruangan, sapunya dibersihkan dulu. Ya, atau oligark konglomerat yang banyak masalah hukum, pelanggaran itu dihukum benar-benar. Itu baru semua siap komandan. Itu lepas dari bayangan Jokowi dia. Tapi kalau ribut dengan Jokowi seperti yang dilakukan oleh PDIP, itu akan merugikan Pak Prabowo. Ke depan dia juga harus bersatu demi kepentingan pemenangan dia juga. Jadi narasi yang pengen membuat mereka renggang sebagai prasyarat supaya Bu Mega bisa bergabung itu mimpi, Pak. Mimpi dan tidak masuk akal. Iya. Nah terus ini Bang Laks, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah hampir 1 jam ngobrol. Udah bisa jam tuh. Iya, seru soalnya. Ini soal kan Bu Mega ini kan betapapun ya soal usia apa kan tidak akan seterusnya lah gitu berada di PDIP kan. Jadi kan harus ada kaderisasi gitu. Tapi di sisi lain ya tadi situasi PDIP seperti yang Bang Las gambarkan sekarang sudah kayak pokoknya loyal bongkoan, pasrah bongkoan gitu ke Bu Mega. Nah,
dengan situasi yang seperti itu, kira-kira kalau misalnya yang sekarang terjadi kelihatannya Bu Mega, kan ada yang bilang Bu Mega terlalu didominasi oleh Mas Pranan. Tadi saya sudah nanyakan dan Hasto gitu ya, narasinya ya. Sehingga tidak mendapatkan gambar yang lebih lengkap mengenai kenyataan gitu dalam melihat Jokowi gitu. Nah, itu kira-kira dengan personality Bu Mega yang semacam itu ya, yang tadi yang Bang Las ceritakan, kira-kira kedepannya ini seberapa jauh kekuatan Mbak Puan dan Bambang Pacul misalnya ya, sebagai satu faksi di dalam PDIP itu bisa mengambil alih atau mewarnai PDIP dengan situasi yang sekarang ya? Saya kira cukup besar, Mas. Kenapa? Ya, itu adalah keluarga Ibu Mega. Anak. Ya, waktu saya di sana dulu, Mbak Puan itu yang paling ditakutin oleh Mbak Mega. Mbak Puan bisa marahin, nyeneni ibunya loh. Ya sebagai anak, ya nggak ada beban, ya kan? Betul. Jadi Mbak Mega tuh sangat khawatir kalau dimarahin oleh Mbak Puan. Ya sebagai hubungan keluarga biasa lah, anak juga komplain pada ibunya. Dan pada intinya yang bisa komplain, memberikan saran, usul itu kan anaknya. Ya. Sementara pada waktu itu suaminya, Mas Taufik Kimas. Ketika Mas Taufik Kimas tidak ada, muncul Mbak Puan dulu sudah berpengaruh. Muncul Prananda. Prananda kan anak tirinya Mas Taufik, tapi anak kandung Ibu Mega. Dia juga inginlah sebagai seorang ibu memberikan posisi. Dan belakangan Mas Prananda ikut-ikutan gitu. Bahkan menurut laporan-laporan kader PDIP di daerah-daerah, kalau ketemu saya, Mas, aku iki melu Mas Prananda loh, katanya gitu loh. Ya jadi caleg-caleg, calon pilkada, cagup dan lain sebagainya sudah dibagi. Daerah Bali misalnya untuk Prananda, daerah ini untuk Puan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan terjadi clash antara dua anak ini. Sementara yang lain-lain ya melihat situasi, ada yang ikut Mbak Puan, ada yang ikut Prananda gitu loh. Tapi apakah mereka sudah mendapatkan status ya sebagai ibunya, perjuangannya, ya kan, struggle-nya, ya, dan juga masyarakat melihat jasa-jasanya itu belum loh, belum mencapai seperti ibunya. Nah, ini akan terjadi sebuah kegalauan dari Ibu Mega. Sementara dia juga kan semakin berumur, kognitifnya kan makin berkurang. Nah, ini dilema buat PDIP. Sedangkan kader yang bagus, yang berani tidak taklid, tapi untuk setia kepada kepentingan, itu sudah dipecat. Jadi kan ada yang mengatakan loyalitas saya terhadap partai berhenti ketika loyalitas pada negara dimulai. Nah itu ya, ini tidak terjadi di situ. Nah di samping itu ada juga anak-anak ideologis yang bergabung ke PDIP karena sejarah Bung Karno, bukan karena anak-anak kesetiaan pada anak biologisnya. Itu akan pecah, Pak. Jadi bisa pecah tiga ini antara dua anak, lalu anak-anak biologis. Nah itu tinggal partai mana aja yang mau menampung itu. Nah itu kan kalau misalnya saya nanya tentang Mbak Puan dan Mas Pranan itu karena kan selama ini terutama terkait dengan Jokowi kan, narasi yang selalu dianggap mewakili PDIP kan selalu yang muncul tuh sosok seperti Hasto, Deddy Sitorus, Adian gitu, yang notabene dianggap itulah suara PDIP. Sementara tidak ada counter gitu dari Bu Mega, dari Mbak Puan gitu ya, dari Bambang Pacul atau dari Trimedia atau kelompoknya Mbak Puan kayak kok senyap gitu. Jadi misalnya soal narasi tentang tuduhan bahwa misalnya pilkada kemarin parcok
itu misalnya ya, atau apa gitu. Itu kan Mbak Puan diem, atau Jokowi diserang Mbak Puan juga diem gitu. Jadi diemnya itu apa? Itu strategi atau kalah atau ngalah? Menunggu momen atau tadi gimana? Kan saya bilang ada 2 kategori, Mas. Yang mendukung diam itu kan sudah mendapat zona nyaman. Nggak bisa hilang kenyamanannya, kekuasaan dan lain sebagainya. Yang ribut-ribut begitu belum kebagian atau nggak kebagian, Mas. Ya, namun di antara sibling saudara ini memang terjadi rivalitas. Terjadi rivalitas. Oh, saya menyaksikan sendiri loh sebagai orang tua waktu dulu ya. Terjadi rivalitas yang luar biasa. Nah, bagi kader-kader PDIP, pilihannya adalah ikut Puan atau ikut Nanan gitu loh. Tidak ada pilihan lain. Makanya ada yang milih ke sana, ada yang milih ke sini. Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Penerapan PPN 12% berlaku PPN yang sempat menjadi pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampaknya. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah, dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyatnya. Lucu juga Bapak 16% ini. Sok-sokan bela rakyat kecil, bikin video seolah-olah membela rakyat, dan captionnya pajak memang sumber pendapatan utama negara. Namun dalam situasi ekonomi kita saat ini, keputusan pemerintah menaikkan PPN jadi 12% bukan keputusan tepat. Apakah ini keadilan? Tanya pada ibu dong, Pak. Ini kan undang-undangnya udah dibuat 2021 lalu, Pak. Kenapa pas di 2021 Bapak nggak protes? Yang menyetujui adalah DPR. Dan ini adalah fraksi partai yang menyetujui undang-undang HPP. Ini kan ada partai itu, Pak. Terus yang menolak itu cuma PKS, Pak. P-nya doang yang sama. Belakangnya K sama S-nya nggak sama, Pak. Yang menolak PKS. Bukan, kalau gini kan Bapak sama Ibu jadinya kelihatan nggak kompak, Pak. Tapi gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Ya, seperti apa komentar kalian ya terkait dengan pernyataan video yang barusan kita dengarkan terkait dengan situasi PDIP itu hari ini, teman-teman? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kawan-kawan, sekali lagi ya, tolong bantu klik tombol subscribe atau kan bertulisan subscribe di channel ini biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini.
dan kita akan membahas terus, menyuarakan terus suara rakyat jelata. Itu aja mungkin dari saya. Salam demokrasi dan salam NKRI harga mati. Jaga terus persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.